Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang keenam, kisah Musa alaihissalam dan Fir'aun. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah Musa alaihissalam dan Fir'aun. Tahukah kalian siapakah Musa alaihissalam itu? Musa adalah nabi Allah. Beliau dimusuhi Raja Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang kejam. Ayo kita simak kisahnya. Musa lahir ketika negerinya dipimpin raja yang sombong. Namun ia dibesarkan di istana raja yang sombong itu. Itulah ayah angkat Musa, Fir'aun namanya. Lain dengan ibu angkatnya, Asiyah namanya. Dia seorang wanita beriman dan solehah. A. Kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Musa adalah putra Imran dan ibunda Yokabat. Ibunya sangat sayang kepada Musa. Musa lahir di kota Mesir dari Bani Israel. Pada saat Musa lahir, Mesir diperintah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kejam kepada Bani Israel. Suatu hari datang ahli nujum kepada Fir'aun. Dia menyampaikan akan lahir bayi laki-laki. Bayi itu akan membinasakan Fir'aun dan kerajaannya. Lalu Fir'aun memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Saat Musa lahir, Yokabat takut Fir'aun pasti akan membunuh bayinya. Dengan tawakal kepada Allah, Yokabat meletakkan bayi itu dalam keranjang tertutup. Kemudian dia menghanyutkan bayinya itu ke sungai Nil. Bayi itu ditemukan istri Raja Fir'aun namanya Asiyah. Fir'aun memerintahkan membunuhnya, namun Asiyah meminta untuk merawatnya. Asiyah merawatnya dan memberi nama Musa. Akhirnya Musa tinggal di dalam istana Fir'aun. Musa hanya mau disusui oleh Yokabat. Yokabat bertemu lagi dengan anaknya. Yokabat mendapat upah menyusui dari istri Fir'aun. Musa diasuh oleh Asiyah sampai remaja. Dia tumbuh menjadi orang yang kuat, cerdas, dan sabar. Jika berkelahi, ia menang. Ia selalu membela kaum yang lemah. Usia Musa menginjak dewasa, ia beriman kepada Allah, berakhlak baik kepada siapapun. Namun ia harus meninggalkan Mesir karena Fir'aun hendak menangkapnya. Musa ketahuan telah membunuh seseorang dari kaum Fir'aun. Saat itu Musa berusaha membela seorang Bani Israel yang berkelahi dengan seorang pengikut Fir'aun. Musa menikah dengan Safura, putri Nabi Shu'aib. Musa mendapat perintah pertama dari Allah di Bukit Tursina. Kisah Nabi Musa ada di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 13. Beliau diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun. Maka berangkatlah Musa ke Mesir. Beliau diberi mukjizat oleh Allah. Apakah mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat itu pemberian Nabi Shu'aib. Tongkat itu berguna ketika melawan ahli sihir Fir'aun. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Ular itu mengalahkan para ular tukang sihir. Tongkat itu juga bisa membelah laut menjadi daratan. Musa juga mendapat mukjizat yang lain. Ketika mengepit kedua tangannya ke ketiak dan dikeluarkan kembali, tangannya menjadi putih bercahaya. Musa juga diberi kitab suci oleh Allah. Kitab suci itu bernama Taurat. B. Kesombongan Raja Fir'aun. Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun. Beliau ditemani saudaranya yang bernama Nabi Harun. Musa dan Harun mengajak Raja Fir'aun agar menyembah Allah. Mereka berdakwah dengan lemah lembut, berharap Fir'aun sadar dan bertobat. Namun dakwah Nabi Musa dan Harun gagal. Raja Fir'aun tidak sadar. Dia makin kejam dan sombong mengaku Tuhan seluruh alam. Raja Fir'aun dan bala tentaranya memusuhi Nabi Musa dan Harun beserta pengikutnya. Suatu malam, Musa dan Harun beserta pengikutnya keluar dari negeri Mesir. Mereka hijrah ke tempat lain dengan menyeberangi laut yang besar. Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka, namun Musa dan Harun serta umatnya dalam perlindungan Allah. C. Hukuman bagi Fir'aun yang sombong. Fir'aun raja yang sombong. Dia semena-mena kepada rakyatnya. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang sombong?
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, وَلَا تُعَصِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Fir'aun sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Karena itu Allah menghukumnya dengan menenggelamkan ke laut. Semua tentaranya juga tenggelam. Ketika itu mereka mengejar Nabi Musa dan umatnya. Fir'aun dan pasukan tentaranya mati. Jasad Raja Fir'aun ditemukan di dasar laut. Begitulah jika Allah menghendaki. Subhanallah, jasad Fir'aun tidak dihancurkan oleh Allah. Jasad itu diawetkan sampai sekarang. Jasad itu disimpan di Museum Mesir. Kisah Fir'aun dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Janganlah kalian berbuat sombong kepada siapapun atau ketika jadi apapun. Berlakulah yang baik agar disayang Allah. Mahfuzat. Al-hasudu la yasud. Pendengki itu tidak akan mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.